Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kami berjumpa dengan pemirsa dalam acara Bincang-Bincang Redaksi bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Ya. Kembali akan membahas seputar topik-topik hangat baik tingkat nasional maupun internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang lagi hangat terkait dengan bergulirnya pansus hak angket di DPR tentang dugaan penyelenggaraan pelayanan haji ibadah haji. Oke. Di sini yang kami angkat di sini adalah mengenai tanggapan daripada PKB terhadap pernyataan Ketua Pengurus PBNU dalam hal ini Gus Yahya yang menduga bahwa pembentukan pansus hak angket ini oleh hak angket haji DPR ini didasari atas masalah pribadi karena Menteri Agama Bapak Yakut merupakan adik kandungnya sendiri dari Gus Yahya. Nah, terkait hal ini mungkin di sini ada semacam pemilahan, Bang, ya. Apakah di sini termasuk urusan politik atau urusan pribadi atau urusan pelayanan umat nih untuk hak angketnya ini? Jadi campur-campur sudah. Ya. Kalau sudah begini, urusan organisasi dimasukkan dalam urusan politik, urusan hukum kan. Pansus angket yang bergulir di DPR itu kan persoalan politik kan. Ya. Yang dimulai dengan soal dugaan-dugaan yang terkait penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan aturan-aturan tentang haji kan. Ya, cuma kan dibalas oleh PBNU dengan mengaitkan hubungan antara PBNU dengan PKB. Ini kan semuanya yang tidak nyambung. Kita sebut itu tidak nyambung karena bahkan dibawa ke perseteruan kakak adik antara Ketua PBNU dengan Menteri Agama ya. Menteri Agama yang merupakan saudara ya. Saudara kandung dari Ketua Umum PBNU. Kan jadi lucu juga sebenarnya kan. Ya. Harusnya kan dibalas secara politis atau langkah-langkah yang dilakukan oleh DPR menyangkut hak pansus hak angket itu. Jadi bukan membawa organisasi PBNU kepada pertarungan antar PBNU dan PKB kan. Jadi itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau PBNU misalnya turun langsung melakukan langkah-langkah terkait eksistensi PKB, itu kan jadi agak tidak nyambung karena kenapa? PBNU itu kan lembaga organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan yang sebenarnya sudah jauh-jauh sebelumnya PBNU sudah menyatakan tidak terkait soal politik kan. Ya. PKB itu kan berdiri sendiri. Ya, yang lumrah kita sering dengar itu lainnya kembali ke Hittah itu. Hittah itu artinya kembali kepada asal PBNU tidak terkait dengan PKB. Meskipun di belakang layar kita tahu bahwa PKB itu memang ya tanda kutip dilahirkan oleh PBNU. Oleh orang-orangnya PBNU ya. Dan orang di PKB itu kan orang-orang PBNU, orang NU, bukan PBNU. Ya, karena PBNU ini kan secara organisasi harus pisahkan antara PBNU sebagai organisasi dengan NU sebagai individu. Nah, itu yang saya lihat ini cuma kan ini kan sekarang barang ini ditarik ke soal hubungan antara PKB dengan PBNU yang dikhawatirkan kan terjadi semacam friksi atau semacam perpecahan di lingkungan NU sendiri. Ya. Karena tentu ini kan masing-masing kan punya pengaruh ini. Betul. Ya orang-orang kalau PKB katakanlah PKB versi Muhaimin kan juga pengaruh di PBNU juga. Ya. Punya basis massa juga. Ya. Demikian pula dengan kepengurusan PBNU yang ada sekarang, ya Stakuf itu. Jadi ini membahayakan bagi eksistensi, saya kira eksistensi PBNU. Kalau PKB itu kan biasa lah, namanya PKB kan perseteruannya udah sering. Lagian ini lembaga politik kan, partai politik.
Tidak ada soal, saya kira yang berbahaya sebenarnya kalau di sisi PBNU-nya, kalau sampai harus diseret-seret kepada perteruan kelompok-kelompok internal mereka, gitu, sayang gitu. Ya, baik. Ini kan menyangkut sebenarnya ini sebenarnya masalah pelayanan haji ya intinya, memang. Yang mulai dari situ. Ya, jadi istilahnya memang setiap tahun indikasi penyelenggaraan pelayanan ibadah haji ini sendiri tidak lepas dari berbagai kritikan kritikan yang tujuannya sebenarnya untuk penyempurnaan Bang penyempurnaan. Namun sebenarnya kemaslahatan daripada pelayanan ibadah haji ini sebenarnya kan ya hampir bisa harus dirasakan oleh semua peserta ini yang mendaftar ya seperti itu. Nah, kira-kira ini NU sendiri dalam menanggapi ini kerana pribadi itu tadi, jangan-jangan katanya, jangan-jangan. Jadi ini kan masih bahasa apa ya? Bahasa perasaan. Ya, bahasa menduga juga. Mereka menduga sama dengan yang apa penyelenggaraan ibadah haji yang ada dugaan penyelewengan ya. Ini pun NU menduga-duga juga istilahnya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Ini kan sebenarnya. Apakah ini guyonan politik antara mereka? Ya bisa jadi seperti itu. Cuma kalau disampaikan secara terbuka, apalagi formal, itu kan disampaikan secara resmi oleh Ketua PBNU, disampaikan di publik kan, ke dalam rangka konferensi pers adalah habis acara apa itu? Ini kan habis PBNU itu menyampaikan secara resmi, berarti itu kan pendapat resmi dari PBNU. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya itu dugaan-dugaan dan dijadikan sebagai pembicaraan belakang layar, ya sah-sah aja. Ini kan ini yang membuat ini sampai hal ini terjadi karena salah satunya adalah karena di soal pansus ini terlalu banyak tanda kutip kebetulan yang kita lihat. Salah satu contohnya adalah kebetulan Pak Menteri Agama ini Yakut Khalil Qomas ini memang adalah orang NU yang notabene adalah adik kandung dari Yahya Stakuf. Kebetulan dia memegang Menteri Agama. Kebetulan yang kedua, yang menjadi ketua pengawas haji kemarin itu adalah Muhaimin Iskandar yang notabene adalah ketua umum PKB. Yang kita tahu bahwa dia tidak sejalur dengan Yahya Stakuf di lingkaran NU kan. Kebetulan yang ketiga, Muhaimin Iskandar pula yang memimpin sidang paripurna saat pengesahan pengajuan pansus angket itu. Kayak ya kebetulannya ya bisa dimaklumi karena dia memang kan salah satu pimpinan DPR. Nah, dia yang di situ yang mulai mungkin ada kecurigaan dari pihak PBNU bahwa apakah pansus angket itu memang mengarah untuk mendongkel Menteri Agama. Ya bisa tidak. Ya kalau bisa dibilang kalau secara politis bisa diduga bahwa itu adalah upaya untuk minimal mendelegitimasi Menteri Agama. Tapi bagi kita masyarakat tidak mau tahu itu. Seperti pada podcast kita sebelumnya, kita tidak tahu itu ada usulan politik. Kepentingan masyarakat itu adalah bagaimana penyelenggaraan haji ini dibenahi. Karena problem yang sekarang dipersoalkan oleh pansus itu ya bukan main, itu adalah problem yang berlangsung secara bertahun-tahun sebelumnya. Hampir terjadi di setiap tahun. Menteri yang menjabat pasti ya. Artinya siapapun menteri yang ada di situ itu akan dipastikan tetap akan dipersoalkan karena ada masalah. Kebetulan di tahun ini yang ditunjuk sebagai ketua pengawas haji itu adalah Muhaimin Iskandar. Nah, ditarik ke belakang, Muhaimin Iskandar sebelumnya adalah wakil presiden yang dipasangkan dengan Anies, yang berbeda dengan rezim yang ada sekarang. Ini apa ada hubungannya? Ya bisa dihubung-hubungkan. Tapi sekali lagi bagi kita warga masyarakat bukan itu yang kita inginkan masyarakat, bahwa ini ada pembenahan total di soal pelayanan haji. Bahwa itu berakibat misalnya ada seorang terjungkal atau delegitimasi, itu soal kedua bagi masyarakat kita. Dan masyarakat tidak berkepentingan untuk sampai misalnya harus menjatuhkan siapa kan. Yang penting adalah bagaimana caranya supaya penyelenggaraan haji ini bisa dibenahi secara total
termasuk seluruh masalah-masalahnya yang muncul selama ini ya, selama bertahun-tahun. Ya. Soal daftar tunggu, soal penggunaan kuota haji reguler digunakan di haji khusus, soal pelayanan haji, baik penerbangan, transportasi, makanan, penginapan, dan yang paling penting soal harganya kan naik terus, harganya terlalu mahal. Nah itu yang masyarakat inginkan, mumpung ada pansus ini, yang kebetulan pansus ini didukung oleh semua fraksi, bulat 9 fraksi yang ada di DPR itu mendukung pelaksanaan pansus itu. Jadi agak apa ini? Agak lain memang kita lihat dengan reaksi dari PBNU nih. PBNU ini kan tiba-tiba menyerangnya PKB, menyerang PKB. Betul. Padahal pansus itu disetujui oleh semua fraksi, bahkan fraksi-fraksi yang notabene adalah pendukung pemerintah. Ya kira-kira begitu. Jadi jadi kita tahu ini nih, kita tidak memihak kepada siapa, tapi kita jadi lucu aja. Rakyat ini lagi gembira-gembiranya mendengar ada pansus tentang pembenahan haji, tiba-tiba ada serangan dari PBNU. Kira-kira dari situ. Jadi ini mungkin sebenarnya pernyataan bukan yang dipolitisi ya sebenarnya dari Gus Yahya. Mungkin ini pernyataan yang istilahnya karena ini menyangkut itu tadi yang dikatakan bahwa merupakan saudara daripada Menteri Agama. Yang dibawa-bawa ke situ. Mungkin ya, ini masalah perasaan juga perasaan ya. Jadi istilahnya dalam melihat kasus ini, fenomena ini atau polemik ini dianggaplah satu pemandangan tapi dua perasaan. Inilah di sini jadi pelajaran yang sering kita debatkan di publik soal politik dinasti. Ini gambaran nyata dari buruknya namanya politik dinasti. Satu orang ketua PBNU, satu orang Menteri Agama. Yang satu disentil, yang ini merasa karena dia merasa saudara. Padahal kan kalau di dalam jabatan publik ya tidak boleh dibawa perasaan itu. Kecuali memang bahwa apa yang disampaikan Yahya Stakuf memang ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi Menteri Agama secara tidak adil. Nah, itu boleh, itu wajar sebagai ini. Tapi jangan bawa-bawa saudara harusnya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti model-model baper itu dibawa kepada sistem politik negara, kan sekarang ini kan lagi marak yang namanya orang dinasti. Bapaknya pejabat apa, anaknya jabat apa, istrinya jabat apa, kan bahaya gitu nanti kalau semua dicampur aduk dengan perasaan-perasaan pribadi. Contohnya misalnya nanti Jokowi ini kan anaknya wapres. Kalau tiba-tiba anaknya misalnya suatu saat akan dibully atau diserang atau dikritik oleh publik, terus dia ikut bawa perasaannya, kan sebenarnya tidak boleh. Harusnya melihat sesuatu itu secara objektif. Ya kalau memang kalau ini tujuannya adalah perbaikan untuk haji, ya sudah fokus ke perbaikan haji aja. Nggak usah dibawa-bawa. Kecuali nanti misalnya pansus itu sudah subjektif, misalnya memang menyerang secara pribadi kepada Menteri Agama tanpa bukti, tanpa alasan, ya itu baru boleh seperti itu. Ini apalagi kan seperti kita ketahui Bang, bahwa persoalan mendasar ini sebenarnya seandainya kuota dari pemerintah Arab Saudi tidak ditambah, mungkin tidak akan seperti ini. Bisa saja ya. Namun ini kan ada penambahan kuota, dan terus juga dampaknya itu tadi dianggap pelayanan buruk. Nah, di sini kan di satu sisi mungkin kita juga melihat bahwa ini kan sebenarnya ini kerja ini bukan hanya Menteri Agama sendiri yang bekerja sebenarnya. Karena banyak yang dilibatkan di situ, termasuk mungkin ya wakil-wakilnya, asistennya, apa semua. Dan ini sebenarnya evaluasi secara menyeluruh membuat sistem di Kementerian Agama. Idealnya begitu. Artinya nanti kalaupun ditemukan siapa saya, kan belum tentu Menteri Agama. Bisa saja misalnya ya tingkat-tingkat di bawahnya. Atau mungkin bisa saja, atau bahkan ini mungkin yang dikhawatirkan, bisa saja lari ke atas kan. Ini kan kalau sudah lari ke atas kan bisa bahaya. Di atasnya Menteri Agama kan itu ya mungkin yang dikhawatirkan. Tapi ini sekali lagi bagi kita publik, kita tidak tahu itu urusan politiknya mau kemana, siapa yang mau korban, siapa yang mau jadi salah kan. Lagian kalau salah juga kan salah-salah aja kan harusnya.
bagi kita adalah kepentingan bagaimana ini pelaksanaan haji dilakukan pembenahan secara total. Karena ini sekarang ini belum pernah terjadi dalam sejarah pelaksanaan haji itu dipansuskan. Nah ini momentum. Kebetulan seluruh DPR itu menyetujui kan. Bayangin kalau dilakukan penyelidikan banyak hal tentang ya tanda kutip mafia ada di balik ini, dari kegiatan ini. Apalagi kalau misalnya sudah sampai menyentuh soal dana haji. Dana haji kita kan tahu juga digunakan untuk infrastruktur. Konon begitu beritanya. Kalau sampai ke situ kan memang agak mengkhawatirkan. Meskipun statusnya dipinjam ya. Statusnya pinjam kan, pertanyaan kan sekarang ini haji saya butuh ini, saya mau kembalikan, mana uangnya nih? Kalau ada sih bagus ya. Kalau misalnya akhirnya diminta tidak ada, atau orang bertanya siapa yang berhak memutuskan itu haji boleh dipinjamkan ke pihak lain? Karena sekarang kan sudah keluar fakta MUI menyatakan bahwa dana haji tidak boleh dipinjamkan atau dibisniskan seperti itu kan? Ya, istilahnya diputar ya. diputar. Nah kalau ya kita khawatir kan, ini kan juga belum tentu bahwa pansus angket dari situ, tapi itu berpotensi memang. Jadi kalau dari situ memang boleh kita memaklumi sikap dari Yahya Stakuf kekhawatiran itu. Soal kekhawatiran itu yang problem sekarang adalah menyeret PBNU secara organisasi masuk dalam konflik dengan PKB, atau masuk dalam konflik di mana menyangkut kepentingan masyarakat umum ya soal penyelenggaraan haji ini. Karena kan masyarakat ini berharap supaya penyelenggaraan ini dilakukan reformasi lah katakanlah, kalau perlu revolusi lah misalnya di penyelenggaraan haji ini. Nah, dengan adanya PBNU ini kan bisa buruk bagi PBNU ya. Orang kan berpikir jangan-jangan ini PBNU ini berperan untuk dalam rangka menjegal atau menghambat upaya-upaya perbaikan dalam soal haji kan. Padahal kan perbaikan di pelayanan haji itu juga adalah merupakan kepentingan para Nahdliyin. Ya, saya kira banyak sekali orang warga Nahdliyin ini yang juga jadi korban kalau misalnya pelaksanaan haji itu buruk. Ya mungkin di sini kembali lagi kepada hak dasar peserta jemaah haji ya. Dalam arti sini hak dasarnya seperti itu tadi, yang seperti pelayanan di MCK, di toilet, itu kan hak dasar sebenarnya ya. Ya itu kita maunya ke situ aja. Itu paling intinya sebenarnya kembali ke hak dasar bahwa mereka harus bisa memperoleh hak asasi mereka dalam bentuk pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kebetulan itu ada problem itu. Jadi kalau dilarikan ke hal-hal lain ya itu jadi heran. Atau katakanlah udahlah, kalau memang ada problem Anda dengan misalnya antara Yahya Stakuf bersama teman-teman dengan Muhaimin, selesaikan di tempat lain. Jangan dalam forum ini. Atau supaya jangan nanti timbul kesan seolah-olah PBNU ini menghambat ini upaya perbaikan atau revolusi yang ada dalam pengelolaan haji. Karena ini rakyat ini sudah tidak sabar. Sekarang haji kita sudah 90 sekian juta, itu terlalu mahal. Padahal yang didapat adalah pelayanan yang tanda kutip sangat buruk. Itu kira-kira. Ya, berarti ini sebenarnya kan tersirat juga ya apa yang dikatakan Gus Yahya ini bahwa dia masih menduga. Jadi tersiratnya di sini mungkin sama-sama menduga lah. Ya, sama-sama menduga, tapi dalam konteks masih prasangka ya. Belum curiga nih. Belum ada curiga, masih prasangka. Jadi kalau masih prasangka ya baiknya disimpan aja di hati masing-masing gitu ya. Dimasukkan sebagai bahan strategi. Di belakang layar kalau bisa itu ada upaya katakanlah upaya mengambil alih, anggaplah misalnya mengambil alih kepengurusan di PKB, upayakan secara smooth, jangan buat secara terbuka dan melibatkan head to head antara dua organisasi yang boleh dibilang anak dan bapak kan. Ini kan bapaknya PKB itu boleh bilang anaknya NU. Ya mudah-mudahan ini semacam diskusi antara itu internal, tapi memang nggak sulit karena kan ini kubu dari dulu sejak dulu ini kubu antara sejak mulai Said Akil misalnya kan ini kubu yang relatif tidak terlalu akur jadi kelompok memang saling ini sering terjadi ya saling silang soal pendapat soal politik dan lain-lain. Nah itulah yang terjadi ya kita sih
masyarakat ini, publik ini cuma ingin sederhana keinginan kita adalah ya udah, itu soal problem Anda itu biarkan selesaikan di luar arena. Kepentingan kita di dalam arena ini adalah masyarakat, termasuk organisasi-organisasi politik, adalah bagaimana supaya pembenahan pelaksanaan haji itu dilakukan segera dan secara menyeluruh. Soal ada orang korban itu bukan urusan kita gitu. Dan siapa yang menjadi korban juga bukan urusan kita. Betul. Ya kalau misalnya bisa ini pembenahan haji bisa dilakukan tanpa mengorbankan orang, kan akan lebih bagus kan? Kita juga tidak berkepentingan, publik tidak berkepentingan misalnya mau ganti Yakult misalnya, ya kan masyarakat ada berkepentingan. Toh ini kan tinggal 3 bulan, ya untuk apa lagi kan? Yang pentingnya adalah ada upaya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji, dan itu kalau bisa didukung oleh semua pihak. Gitu. Soal Anda punya persoalan dengan pribadi antara kakak dengan adik, melindungi adik, adik melindungi kakak, itu soal kalau bisa di tempat lain kalau bisa. Ya sebenarnya ya buat diskusi tudang sipulu. Ya gitu antara mereka nih saling jegal, tapi jangan kayak main bola kan. Jegal tapi yang penting jangan ketahuan wasit lah. Kalau ini kan terang-terangan ini. Tapi ini mudah-mudahan tidak menjadi drama yang lebih krusial. Karena ini kan persoalan rumah tangga. Ini boleh dibilang antara bapak dengan anak selesaikan secara internal. Bisa. Baik Bang. Mungkin ada pernyataan terakhir ini Bang, urusan ini masalah pelayanan umat ini sendiri. Ya saya kira itu kita sangat berharap dengan adanya pansus angket ini untuk dijadikan pintu masuk perombakan atau perbaikan pelayanan haji secara menyeluruh. Karena semua orang merasakan. Bayangkan ada orang, misalnya orang kecil di desa sering kita dengar kabar atau berita-berita ada orang yang mengumpulkan berpuluh-puluh tahun hanya untuk naik haji. Terus mereka harus menunggu sampai 50 tahun. Tiba-tiba ada orang lain yang punya uang, punya kekuasaan dan lain-lain. Tiba-tiba bisa naik haji karena punya uang banyak. Itu kan mencederai keadilan. Itu sebenarnya lebih ke situ. Ya berikanlah haknya orang-orang yang memang serasa mampu untuk haji sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kalau sampai 50 tahun, oke lah 50 tahun kalau memang semuanya juga ikut antri. Ini kan yang dipersoalkan ini kan soal keadilan. Tapi kalau ada 50 tahun Anda bisa berangkat, tiba-tiba karena dia bisa membayar 500 juta, 600 juta dan seterusnya, keadilannya di mana? Nah, itu lebih ke situ yang orang-orang ini. Nah, sudah kita tidak mau tahu itu ada antara PBNU sama PKB, kita tidak mau tahu itu urusan. Yang penting itu adalah ada keadilan bagi masyarakat yang mau naik haji gitu. Ini kan ibadah kan? Ya, betul. Baik. Pemirsa, urusan pelayanan umat dalam ibadah haji memang selalu menjadi tugas berat dari Kementerian Agama. Dari masa ke masa dari masa ke masa boleh dikatakan seperti itu. Karena memang ini menyangkut pelayanan umat antar negara yang perjalanannya juga panjang sekali, dan di negara yang tujuan seperti di Arab Saudi sendiri memerlukan juga beberapa perlakuan yang berbeda-beda setiap tahun mungkin aturan-aturan di sana juga akan ada pembaruan Nah, jadi di sini memang percepatan dari pembaruan yang terjadi di Arab Saudi dengan di Indonesia sendiri memang harus dicermati dengan bijaksana. Kalau perlu melakukan simulasi pelayanan seperti apa yang memungkinkan di Arab Saudi. Dan mungkin esok kita berharap bahwa kerja pansus ini juga akan menyempurnakan kinerja daripada elemen Kementerian Agama. Jadi bukan hanya Menteri Agamanya aja, semua elemen di Kementerian Agama bisa bekerja dengan maksimal, khususnya dalam hal pelayanan. Karena mereka sendiri adalah lembaga yang notabene sendirian mengurus ibadah haji, tidak ada kompetitor. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami. Kami akan bertemu kembali dengan topik yang lebih hangat. Bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham. Mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.